Halo, selamat datang kembali di Alano Living. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah dengan bergaya modern klasik. Di sini Alano Living in charge di bagian desain dan juga bagian build-nya. Nah, di area pertama ini adalah area foyer dari entrance utama dari rumah ini. Jadi area foyer ini memang fungsinya untuk memecah ruang yang kosong ini. Jadi di sini nanti kita akan sediakan vas bunga berukuran besar, bisa sebagai buffer dari area luar menuju ke area bagian dalam. Lalu di area foyer ini di sebelah kiri kita lengkapi dengan panel dengan aksen dari bronze mirror yang kita susun dengan pola geometrik seperti ini. Di bagian belakangnya ada console table untuk menaruh aksesoris ataupun pajangan-pajangan. Lalu ada buffer berupa partisi yang kita buat dari material besi hollow yang kita cat berwarna gold dan juga dengan aksen marmer. Nah, di area sebelah kanannya ini merupakan ruang tamu. Jadi ruang tamu ini memang ruang tamu yang semi casual. Di sini kita berikan aksen berupa panel gold. Jadi untuk kesan modern klasik ini kita memang mostly menggunakan panel-panel dinding. Jadi panel dindingnya di bagian depan ini kita kasih nuansa marmer, nggak cuman putih polos. Untuk area ruang tamu ini juga kita berikan variasi di bagian ceilingnya. Di ceilingnya kita buat mengelilingi berupa LED strip diberi penutup dengan akrilik putih susu, dan di bagian tengahnya ada lampu gantung yang memang kita sediakan dengan warna kuning ya, lebih ke warm white untuk memberikan nuansa lebih mewah dari ruang tamu ini. Sekarang kita ada di area living room utama di lantai 1. Jadi living room ini berada di tengah-tengah rumah, berdekatan dengan area makan dan area pantry. Lalu untuk living room ini kita memang sengaja buat dengan kesan modern klasik sama seperti ruangan-ruangan lainnya. Di sini masih dengan panel-panel, yaitu panelnya di sini menggunakan panel putih. Kita beri cat duko semua finishingnya, kemudian ada lampu dinding, dan di bagian sini ada panel untuk backdrop TV ya. Jadi untuk backdrop TV-nya masih menggunakan nuansa modern klasik panel putih. Kita berikan bronze mirror di sekelilingnya, dan di bawah TV tersebut kita berikan laci-laci mungkin untuk penyimpanan router, wifi dan lain sebagainya. Kali ini kita berada di ruang makan besar, dan juga ruang makan ini langsung terkonek dengan living room kecil di area belakangnya. Nah, untuk ruang makan ini di sini mejanya yang terbuat dari marmer dan juga dilengkapi dengan 8 buah kursi. Jadi bisa untuk memuat 8 orang. Kemudian untuk sebagai variasi dari ruang makan ini kita berikan panel. Panel ini memang sengaja kita buat beberapa material yang berbeda, kita campur ke dalam panel ini. Jadi di sini ada panel putih berasal dari cat duko, dan juga kita beri wallpaper untuk warna abu-abunya, dan juga ada cermin bronze di bagian tengahnya sebagai aksen. Dan di bagian tengah ini kembali wallpaper, dan kita bisa berikan pajangan-pajangan seperti ini. Lalu di bagian panel tengah ini kita memang sengaja buat lebih lebar untuk memuat console table yang bisa diisi dengan aksesoris atau mungkin foto-foto atau mungkin pajangan-pajangan lainnya. Kemudian ini adalah small living room-nya. Jadi living room ini merupakan living room yang lebih kecil. Fungsinya adalah mungkin untuk personal, tamu-tamu yang lebih personal, bisa dijamu di sini, bisa untuk area santai-santai sambil menonton TV. Dan juga di bagian dinding ini kita berikan panel berukuran setengah panel, karena di bagian atasnya sengaja kita biarkan kosong untuk memuat lukisan-lukisan mungkin, atau juga figura-figura foto. Ditambah di sini kita lengkapi dengan sofa two-seater dengan 1 buah sofa armchair. Ada footstool-nya juga. Dan untuk panel sebelah sini masih menggunakan panel putih dan dilengkapi dengan laci-laci dengan aksen handle gold. Kali ini kita berada di living room lantai 2.
Di living room lantai 2 ini memang karena berdekatan dengan kamar tidur, jadi mungkin area living room yang lebih private, dan di sini kita lengkapi juga dengan mini pantry seperti ini. Jadi pemilik rumah bisa mengakses kulkas, tidak perlu turun ke lantai 1. Lalu banyak juga kabinet-kabinet penyimpanan untuk menyimpan mungkin gelas-gelas atau sedikit peralatan makan, dan juga di sini ada dispenser, ada tempat untuk menyimpan termos mungkin, terus menyimpan laci-laci untuk menyimpan teh-teh ataupun kopi, dan di bagian bawah ini juga bisa untuk menyimpan galon aqua. Di bagian sini ini ada TV dan juga backdrop panel TV-nya masih sama seperti di living room utama lantai 1. Jadi kita ulang kembali di living room lantai 2 ini dengan konsep dan tema yang sama. Ada backdrop dengan warna putih dan juga dikelilingi oleh bronze mirror. Dan juga kita tambahkan kabinet dan laci-laci seperti ini untuk penyimpanan peralatan-peralatan elektronik. Dan di sebelah kabinet TV ini kita sediakan satu buah rak display terbuka untuk memajang mungkin pajangan-pajangan, aksesoris ataupun foto-foto. Dan di sebelahnya ada kabinet atau lemari tertutup yang bisa untuk menyimpan buku-buku atau mungkin perlengkapan-perlengkapan lainnya. Di area living room ini juga kita lengkapi dengan lampu LED strip yang diberikan akrilik putih susu. Kemudian ada satu buah lampu gantung di bagian tengahnya. Lampu gantung ini bisa untuk 3 warna ya. Lampu LED-nya ada lampu white, ada warm white, dan ada lampu yellow. Dan di bagian tengah ini nantinya akan kita lengkapi dengan coffee table dan juga satu buah kursi sofa dengan ukuran yang cukup besar. Oke, dekat dengan kamar utama juga tersedia ruangan kerja. Mari kita lihat. Untuk ruang kerja ini adalah ruang kerja dari bapak pemilik rumah. Jadi nuansanya kita buat sedikit berbeda, kesannya lebih maskulin dengan ton warna coklat tua masih di blend dengan warna putih. Kemudian untuk meja kerjanya di sini kita buat meja kerja yang cukup besar, dilengkapi dengan top table dari marmer, dan juga masih dengan nuansa semuanya coklat dan juga putih. Nah, di area sini ada rak-rak atau lemari buku yang cukup besar ya untuk dilengkapi dengan peralatan-peralatan bekerjanya. Di bagian tengah ini ada panel kosong, fungsinya memang untuk memajang mungkin jam dinding atau mungkin lukisan yang memang menjadi identitas dari bapak pemilik rumah. Kemudian di bagian sebelah sini ini adalah panel-panel. Terus kita lengkapi dengan credenza yang fungsinya bisa untuk menyimpan filing kabinet yang cukup banyak ya. Jadi untuk file-file pekerjaan semua bisa disusun rapi dan secara kebutuhan lebih dari cukup untuk membuat ruang kerja ini tetap terlihat rapi dan juga classy. Lalu terakhir di sini ini adalah pintu menuju ke arah balkon. Jadi di balkon ini kalau lagi suntuk bekerja mungkin bisa untuk refreshing sejenak, bisa untuk duduk-duduk, dan juga untuk sirkulasi udara di sore hari kalau pintunya dibuka itu akan jauh lebih sejuk dan juga lebih sirkulasi udaranya jauh lebih mengalir daripada kita full menggunakan AC.